Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halo anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak Dasum Hidayat. Insyaallah pada materi kali ini kita akan membahas tentang memahami Quran surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini supaya belajar kita berhasil dan mendapat apa yang kita inginkan, maka Bapak harapkan setelah mempelajari pelajaran ini, peserta didik mampu memahami makna Quran surah At-Tin dengan benar. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada memahami makna Quran surah At-Tin, terlebih dahulu kita baca dulu surah At-Tin secara bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang kita mulai memahami daripada ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun. Apa itu tin atau zaitun? Ya, tin itu adalah sebuah buah-buahan untuk dimakan oleh manusia. Yang mana buah tin dan buah zaitun ini adalah salah satu buah yang istimewa. Ya, rasanya enak dan juga menjadi makanan surga. Apa manfaat buah tin dan buah zaitun ini? Ya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Jadi kedua buah ini bagus untuk pencernaan kita. Buah tin bisa menjadi obat yang sangat banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, ya supaya mulus kulit kita, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan menggemukkan badan serta dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Ini ditinjau dari segi kesehatan. Manfaat buah tin. Zaitun adalah buah yang
memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itu keutamaan buah zaitun. Biasanya buah zaitun itu suka dibuat untuk minyak, ya, sehingga bisa dipergunakan apabila ada suatu daerah yang kurang sekali pasokan minyak. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, berarti kedua buah ini suatu makanan yang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa turi sinin. Ayat kedua, demi gunung Sinai. Ya. Tur, kadang orang suka mengartikan gunung Tur Sinai. Ya. Justru tur di sini adalah bahasa Arab, itu dalam arti bahasa Indonesianya adalah gunung. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadikan sebuah gunung, yakni gunung Sinai, menjadi sebuah sumpah. Berarti di gunung Sinai ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Nah, gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Ini kalau dilihat dari segi geografisnya. Kemudian gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau disebut dengan Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Yakni pada waktu itu Nabi Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia pada waktu itu zaman Nabi Musa dan kaumnya. Nah, isi dalam kitab Taurat itu sendiri adalah Nabi Musa alaihi salam mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan syirik, yakni menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Senantiasa mengesahkan Allah dengan cara menyembahnya. Jadi setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi itu semua berisi tentang pelajaran ketauhidan, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an kita tahu dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya, mengesahkan. Ucapkan oleh Muhammad, wallahu, dia Tuhanmu adalah Allah, ahad, yang maha esa. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Dalam ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia memuliakan negeri Mekah karena di sanalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan terdapat Ka'bah atau kiblatnya umat Islam. Jadi kita ketika sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Ya, itu karena kita beriman. Ingat, ketika kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Ya, tapi kita menghadap Ka'bah itu karena kita turut dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat ketika menghadap Ka'bah. Nah, kota Mekah ini merupakan kota yang aman. Ya. Barang siapa yang masuk ke kota Mekah, insya Allah aman daripada kejahatan. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya.
Makanya kalau ada jemaah haji atau jemaah umroh yang mereka tersesat, maka masuklah ke kota Mekah. Atau lebih bagusnya lagi, masuklah ke Masjidil Haram. Insya Allah di sana akan aman. Seandainya dia tersesat, pasti suatu saat dia akan bertemu lagi dengan keluarga atau teman daripada satu pemondokannya. Kota juga disebut sebagai Ummul Qura, ya, dan menjadi tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa ritual-ritual ibadah haji itu merupakan ciri atau mengikuti sunnah Rasul yang dulunya dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti syai dan peribadatan-peribadatan yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baiklah, ayat keempat ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keempat ini menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Ingat, tiada bentuk yang paling sempurna kecuali manusia itu sendiri. Sepintar apapun manusia memikirkan bentuk yang paling lebih, ketika dia membayangkan suatu perkara yang lebih daripada manusia, ujung-ujungnya pasti akan seperti manusia. Karena apa? Manusia diciptakan paling sempurna dan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Penuh dengan proses, mulai dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi daging, dan kemudian menjadilah seperti berbentuk manusia, sehingga bentuknya pun menjadi lebih bagus dan lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, keutamaan lain manusia, kenapa dia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna adalah karena manusia memiliki akal, ya, jasmani, rohani, dan nafsu. Jadi yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk-makhluk yang lain, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi akal, ya, jasmani yang kuat, rohaninya juga, dan nafsu kita. Beda dengan malaikat. Malaikat itu hanya diberikan akal saja, tidak diberikan nafsu. Dan yang paling penting, manusia bisa lebih sempurna adalah karena memiliki ilmu. Nah, anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Subhanallah. Kita lihat pada gambar tersebut, ya, bentuk manusia, ya, mulai dari bayi sampai dewasa itu indah, ya. Kita bayangkan seandainya hidung kita tidak dikebawahkan, ya, hidung kita dikeataskan, mungkin diperlukan payung khusus untuk hidung atau topi untuk hidung, ya anak-anak. Jadi subhanallah, betapa sempurnanya manusia. Berbeda dengan ini, ya. Coba kalian lihat perbedaannya. Alangkah indahnya makhluk yang disebut manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibedakan dengan monyet, ya, maka bentuk kita lebih sempurna. Maka janganlah sampai kita menghinakan diri kita sendiri dengan atau merubah bentuk yang sudah Allah berikan kepada kita yang paling sempurna. Terima saja seandainya kita hitam, seandainya kita pesek, seandainya kita hidungnya tidak terlalu mancung, terima saja. Itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan seperti mana. Malahan ada yang bilang bahwa katanya asal muasal kita adalah dari monyet, ya. Naudzubillah, lihat alangkah indahnya bentuk kita dibandingkan dengan monyet itu sendiri.
Ayat berikutnya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ayat kelima ini artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa jika jiwa manusia telah dikuasai oleh kejahatan sehingga tersesat atau jiwa manusia telah dikuasai oleh nafsu kebinatangan, maka Allah akan menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah akan menghinakan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ketika kita sudah dibuat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita jangan sampai sombong. Kita jangan sampai meninggikan diri kita, ya, ujub, takabur, ria dengan perbuatan kita. Hati-hati. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hati-hati. Allah akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nauzubillahi min dzalika. Jadi ayat di sini menjelaskan bahwa Dia Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, sebagaimana oleh Allah dijelaskan kembali dalam ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ingat, Allah akan memuliakan manusia itu sendiri. Kemudian dia membalikannya kembali menjadi hina. Karena kita ketahui asal-muasal kita dari sesuatu hal yang sangat hina sekali. Lalu ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Bagi mereka, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Satu kali kebaikan, satu kali amal soleh, oleh Allah akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan itu tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia dan sampai kita hari kiamat. Amal soleh bisa dilakukan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita umat Islam dengan sholat 5 waktu yang tepat. Jangan menanti-nanti sholat itu sendiri. Kemudian salah satu contoh daripada amal soleh, ya, gemar bersedekah. Ya, jangan pelit-pelit. Paling sedekah cuma 500 lah kalau seandainya kita tidak punya yang besar. Harta 500 tidak akan membuat kita miskin. Kemudian ada lagi contoh yang lain seperti ikhlas menolong orang lain. Orang lain kesusahan seperti jatuh dari sepeda. Orang lain membutuhkan pertolongan kita. Kita ikhlas menolong. Insya Allah itu akan termasuk amal soleh. Maka suatu saat pasti kita akan memetik pahala daripada perbuatan tersebut. Ayat selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka, orang-orang kafir, mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang kafir dan musyrik, apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan terhadap amal perbuatan mereka? Sedangkan bukti-bukti tentang datangnya hari pembalasan itu sudah sangat jelas. Ya, sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Allah yang telah menghidupkan manusia, Allah pula yang mematikan manusia. Bahkan setelah kematian manusia, Allah berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Nah, barang siapa yang telah menyaksikan kejadian itu, kemudian dengan akal pikirannya, ia mengingkari kejadian itu, maka sesungguhnya manusia itu telah buta mata hatinya. Manusia itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Padahal Allah sudah memberikan tanda-tanda kekuasaannya.
Nah, dalam ayat ini disebutnya lagi alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sebuah pertanyaan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itulah sebabnya Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar manusia bisa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia senantiasa menjaga amal solehnya sehingga dia tidak diturunkan lagi kepada derajat yang paling hina. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sebagai siswa muslim, ayo mari kita bersama-sama menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal soleh untuk memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini adalah surah At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling baik wujudnya daripada makhluk Allah lainnya. Dan Allah juga menjelaskan bahwa manusia dapat menjadi mulia tapi dapat juga menjadi hina dengan suatu perbuatan yang jelek. Makanya jauhkanlah diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian serta dukungan kalian terhadap channel ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Insya Allah tetap jaga kesehatan dan kemudian cuci tangan sesering mungkin dan tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.